Selamat siang Tante Mega. Selamat siang. Jadi di sini aku dapat tugas bahwasanya untuk menceritakan tentang Injil Tuhan ataupun mengenai kisah dari Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya aku udah siapin 2 pertanyaan untuk Tante Mega. Nah, pertanyaan yang pertama itu, Tante Mega tuh percaya sama Tuhan atau enggak? Percaya. Percaya. Pertanyaan kedua, kalau misalnya Tante Mega dipanggil Tuhan saat ini ataupun mati saat ini, kira-kira Tante Mega percaya 100% nggak bahwa akan masuk surga? Atau masih ragu? Belum percaya 100%. Belum percaya 100%, berarti masih ragu ya. Nah, tentu banyak orang emang kalau ditanyain percaya atau enggaknya, tentu masih ragu. Mungkin banyak orang tuh menjawabnya alasannya tuh mungkin karena masih melakukan dosa di dunia ini, masih banyak kesalahan. Jadi di sini aku mau ceritain manusia pertama yang diciptakan Tuhan itu kan Adam dan juga Hawa. Nah, Adam dan Hawa ini adalah ciptaan Tuhan yang pertama, yang dimana Adam dan Hawa ini tuh diberikan mandat oleh Tuhan untuk menjaga Taman Eden dan juga merawat Taman Eden. Nah, saat Adam dan Hawa diberikan mandat, Tuhan juga memberikan suatu perintah kepada mereka bahwasanya mereka tuh dilarang untuk memakan buah pengetahuan yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Akan tetapi ternyata tuh ada si iblis ataupun si ular yang dimana menggoda Hawa, dan akhirnya Hawa pun mengajak Adam untuk memakan buah pengetahuan tersebut. Akhirnya mereka tuh lebih mendengarkan tipuan si iblis ini ataupun mendengarkan tipuan si ular ini, sehingga akhirnya mereka pun jatuh ke dalam dosa. Untuk itu sebabnya semua tentu kan ketika Adam dan Hawa tentu mereka memiliki keturunan. Hingga saat ini manusia masih memiliki natur keberdosaannya karena ciptaan pada awalnya itu telah jatuh ke dalam dosa. Untuk itu sebabnya manusia hingga saat ini tuh masih memiliki natur dosa. Nah, akan tetapi walaupun kita manusia saat ini memiliki natur dosa, kita tuh telah ditebus oleh Tuhan. Nah, jadi kita tuh ditebus hanya oleh satu pribadi saja, yang gimana pribadi ini adalah pribadi yang suci, dan juga pribadi ini adalah pribadi yang kudus. Pribadi ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi ketika kita mungkin sudah memiliki natur keberdosaan ataupun kita telah jatuh dalam dosa, kita telah menerima karya keselamatan dari Tuhan. Karya keselamatan itu kita peroleh ketika Tuhan Yesus itu telah mati di kayu salib untuk kita, untuk menebus semua dosa-dosa kita. Jadi semua dosa yang telah kita lakukan mungkin kemarin, hari ini, maupun dosa-dosa yang belum kita lakukan untuk kedepannya, itu Tuhan telah menebus semuanya. Nah, jadi di sini Tuhan bukan hanya menebus, Tuhan tidak memilih hanya dosa ini yang bakal ditebus, dosa ini yang bakal ditebus, tetapi Tuhan telah menebus dosa kita itu secara totalitas, keseluruhan, sehingga mau dosa yang belum kita lakukan pun Tuhan tuh telah menebusnya. Untuk itu sebabnya ketika Tuhan Yesus itu telah mati di kayu salib, tentu Ia akan naik ke surga. Nah, ketika Tuhan Yesus itu naik ke surga, Ia tuh akan mengutus Roh Kudus untuk membimbing dan juga menjagai murid-muridnya ataupun orang-orang yang percaya kepadanya. Karena tidak mungkin Tuhan Yesus itu akan membiarkan orang-orang percaya itu tuh untuk hidup begitu saja. Tentu juga Tuhan akan memikirkan mengenai kehidupan para murid-murid ataupun orang yang percaya. Untuk itu sebabnya ketika Yesus itu naik ke surga ataupun terangkat ke surga, Tuhan itu mengutus Roh Kudus untuk memimpin murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada banyak orang, untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus itu, yang dimana kan Tuhan Yesus telah memberitakan Injil kepada semua orang. Untuk itu sebabnya ketika Yesus terangkat ke surga, naik ke surga bersama Bapa, maka Ia mengutus Roh Kudus untuk menyuruh para murid-muridnya agar murid-muridnya itu memberitakan Injil kepada semua orang yang belum percaya kepadanya. Nah, bahkan dalam memberitakan Injil juga tuh masih dilakukan hingga saat ini, yang dimana salah satunya adalah saya secara pribadi, yang dimana sedang melanjutkan pekerjaan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil Allah atau melanjutkan kisah Allah. Nah, jadi di sini pada saat memberitakan Injil Tuhan, tentunya itu semua bukan karena kekuatan saya pribadi, tetapi itu semua karena ada Roh Kudus yang memimpin dan juga memberikan kekuatan ataupun keberanian untuk menyampaikan Injil Tuhan Yesus tersebut. Nah, dalam menyampaikan Injil Tuhan juga tentu kita tuh bergantung kepada suatu pokok anggur, yang dimana pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi di sini ketika Yesus itu menyampaikan mengenai tentang kerajaan Tuhan,
itu yang dimana awalnya tuh murid-muridnya berpikir bahwa kerajaan yang Tuhan maksud itu adalah kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini, yang dimana mungkin mereka berpikir kerajaan yang dipimpin oleh raja yang megah, memiliki banyak harta, mungkin raja yang perkasa, yang memiliki banyak umat-umatnya gitu, yang memiliki umat-umat yang pandai bertarung, mungkin pandai berperang dan segala macam. Nah, akan tetapi dalam konteks firman Tuhan, kerajaan yang Tuhan maksud ini adalah kerajaan surga, yang dimana kerajaan ini tuh bersifat universal, yang dimana kerajaan ini tuh bersifat untuk semua orang, bukan hanya untuk orang-orang Yunani saja, bukan hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus saja, orang Kristen, tetapi gereja ini tuh atau kerajaan ini juga tuh bersifat untuk semua orang yang belum percaya kepadanya juga. Nah, kerajaan ini juga tuh dipimpin oleh suatu raja yang dimana adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi di sini para rasul itu tuh diberi perintah untuk memberitakan Injil Tuhan kepada semua orang agar mereka percaya bahwasannya hanya ada satu kerajaan saja yang dimana mereka tuh harus mengetahui bahwa kerajaan itu hanya dipimpin oleh satu raja saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi dalam muka bumi ini juga tuh tentunya saja masih banyak orang yang belum bisa menerima ataupun percaya kepada Tuhan. Untuk itu sebabnya murid-muridnya ini tuh memiliki tugas sama seperti Adam dan Hawa, mereka diberikan mandat untuk memberitakan Injil. Nah, untuk itu sebabnya tentunya saja saat Yesus itu pergi ke surga, ia tuh memberikan suatu perintah ataupun suatu mandat kepada murid-muridnya untuk melanjutkan pekerjaan surga, yang dimana untuk memberitakan Injil Tuhan ataupun kisah Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam Matius 3 ayat 11 ini tuh dapat disimpulkan bahwasannya awalnya tuh akan dibaptis oleh Yohanes, tetapi untuk waktu kemudiannya kita tuh akan dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, pada setelah 50 hari setelah hari kematian Tuhan Yesus itu, banyak orang yang semakin mempercayai ataupun semakin banyak orang yang percaya, dan sehingga akhirnya mereka mau menerima baptisan dari Tuhan Yesus itu. Lalu setelah itu saat kedatangan Roh Kudus, tentunya itu terdapat tiga tanda yang mendatangi bahwasanya itu sebagai tanda bahwa Roh Kudus itu telah hinggap dalam kehidupan kita, yang dimana seperti hembusan angin. Yang pertama itu tandanya seperti hembusan angin ribut, yang kedua tuh lidah api yang berada di atas murid-muridnya, lalu yang ketiga tuh murid-muridnya tuh menggunakan bahasa asing atau yang biasanya orang-orang itu mengenal bahasa roh. Nah, saat banyak orang yang melihat murid-muridnya menggunakan bahasa roh, banyak orang yang menanggapi bahwasannya mereka tuh murid-murid ini tuh sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, tetapi setelah banyak orang yang telah menerima Injil itu, mereka menjadi percaya dan juga bertobat, mereka mengetahui bahwasannya apa yang mereka pikirkan selama itu tidak benar. Akan tetapi ketika mereka sudah mendengarkan Injil yang telah disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus, mereka kini menjadi makin tahu bahwasannya memang hanya Tuhanlah yang menjadi penopang dalam kehidupan kita satu-satunya. Hanya Tuhanlah yang menjadi Raja yang kudus, memiliki kepribadian kudus dan juga suci. Untuk itu sebabnya mungkin kan yang di awal tadi ditanyain kalau misalnya Tante Mega kan masih ragu untuk masuk surga gitu ya. Nah, jadi untuk kedepannya ketika mungkin ada orang yang bertanya percaya masuk surga atau enggak, walaupun kita dalam kehidupan sehari-hari tentu masih melakukan kesalahan karena kita masih memiliki natur dosa. Nah, tetapi ketika ada orang yang bertanya seperti itu, kita akan menjawab bahwasanya percaya, walaupun mungkin dalam kehidupan kita ataupun bahkan pada hari itu juga ketika orang itu bertanya mungkin kita melakukan dosa, kita harus tetap menjawab bahwasanya saya percaya bahwa akan masuk surga 100% gitu. Karena Tuhan tuh telah menebus semua dosa-dosa kita tuh secara totalitas, baik yang telah dilakukan yang mungkin hari-hari lalu ataupun hari ini, bahkan semua dosa yang belum kita lakukan juga Tuhan telah menebusnya itu semua. Untuk itu sebabnya kita harus percaya bahwasanya kita akan masuk ke surga gitu. Jadi sekian tugas untuk memberitakan Injil. Jadi karena aku sudah bercerita mengenai Injil Tuhan Yesus, tentu apapun kiranya yang udah Tante Edang dapatkan dari cerita kisah tentang Tuhan Yesus,
bisa Tante Endang bagikan juga kepada mungkin keluarga, teman-teman ataupun komunitas Tante Mega juga yang ada di sana. Untuk sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Tante Mega buat waktunya.